Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita jatah usia dan juga kesehatan sehingga bisa sampai detik ini masih ada di alam dunia ini. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk menengok bagaimana keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kenikmatan surga ini atau judul menengok surga itu bukan berarti kita harus mati dulu, harus meninggal dulu. Tetapi di sini kita mencoba melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memvisualisasikan, menggambarkan keindahan surga. Sebelum mengurai lebih dalam tentang keindahan surga, ada sebuah statement yang mungkin seolah-olah seperti retorik banget atau seolah-olah meragukan ketulusan dari keimanan kita. Kalau kita beribadah hanya karena menginginkan surga Allah, apakah itu tidak menjadi sesuatu yang tidak murni dalam ibadah kita, tidak ikhlas dalam ibadah kita? Karena kita ibadahnya itu bukan benar-benar karena Allah, kita menyembah Allah gitu, tapi ada sebuah motif kita menyembah Allah itu karena ada sebuah iming-iming. Di belakangnya itu adalah keinginan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertanyaan yang mungkin bisa dikategorikan pertanyaan syubhat atau statement syubhat, yang dimana mempertanyakan sesuatu yang sangat jelas. Jikalau manusia beribadah atau mungkin melakukan suatu kegiatan yang terlihat ibadah, terlihat itu adalah sesuatu pengabdian kepada Allah dengan berbagai contohnya, tetapi ketika di dalamnya itu diniatkan karena menginginkan sesuatu dari manusia, baik itu jabatan, tepuk tangan manusia, popularitas, validasi manusia, dan lain sebagainya, maka itu dengan sangat jelas itu merupakan sebuah penyelewengan atau penodaan terhadap keikhlasan. Karena banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana seorang pejuang di jalan Allah bisa berakhir tragis, masuk neraka karena niat yang salah, yaitu karena ingin validasi dari manusia bahwa dia adalah seorang pejuang tangguh yang luar biasa. Tetapi jikalau konteksnya surga, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa hal itu merupakan sebuah reward yang sah-sah saja ketika seorang hamba ingin beribadah kepada Allah karena menginginkan surga Allah dengan cara berjuang, bersabar di dunia ini, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, maka Allah memberikan sebuah reward, itu di akhirat kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam firman Allah banyak redaksi ayat yang menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka Allah memberikan reward, ya, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Itu poin yang pertama. Sebelum kita menengok keindahan surga. Yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengklasifikasikan bahwa hamba Allah, seorang mukmin yang dia beribadah kepada Allah itu ada 3 level. Level pertama adalah seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini salah? Tidak. Tetapi level ini adalah level yang terendah, yaitu level abdun, budak, yang dimana dia melaksanakan perintah tuannya itu karena takut disiksa dan lain sebagainya. Itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah level tujar, yaitu pedagang, businessman. Jadi dia beribadah kepada Allah karena ada sebuah kalkulasi keuntungan yang ia dapat, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua. Apakah ini salah beribadah karena dunia? Tidak. Karena dengan jelas Allah juga memberikan sebuah afirmasi penegasan dalam firman-firmannya. Dan level yang ketiga adalah mereka yang beribadah kepada Allah karena dorongan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, kepada dirinya sendiri, terutama kesehatan, dan yang paling pertama dan utama adalah hidayah, keimanan yang ada dalam jiwanya yang menjadi anugerah terbesar dalam kehidupannya yang akan memberikan sebuah keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, sahabat yang berbahagia, maka surga itu Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala menganalogikan bahwa surga itu tidak ada sesuatu yang semisal dengan apa yang ada di dunia kecuali hanya sebatas penamaan saja. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah merupakan ahli tafsir dari kalangan para sahabat Rasulullah, yang dimana Ibnu Abbas ini diberikan doa langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah, ya, pahamkanlah, ya, Ibnu Abbas ini dalam agama, dan ajarkanlah, ya, Ibnu Abbas ini ta'wil atau penafsiran tentang Al-Quran. Maka Ibnu Abbas merupakan salah satu ahli tafsir di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, ketika ada sebuah musyawarah di kalangan para sahabat senior, beliau ini mengajak Ibnu Abbas kecil, ya, masih belia pada waktu itu, ikut dalam pertemuan, sehingga para sahabat senior yang lain merasa iri, dan istilahnya itu kalau bahasa kita itu protes kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mengajak Ibnu Abbas yang masih mungil, yang masih muda belia gitu, masih anak-anak, sedangkan engkau tidak mengajak anak-anak kami? Maka di sana, singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah tes atau memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibnu Abbas, yang dimana pertanyaan ini dijawab keliru oleh para sahabat senior, dan hal ini dijawab dengan benar oleh Ibnu Abbas, yaitu tentang surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullah. Nah, maka hal ini memberikan sebuah petunjuk bahwa Ibnu Abbas ini adalah seorang ahli tafsir walaupun usianya masih muda. Nah, kita kembali lagi kepada jalan yang benar. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan sebuah gambaran bahwa tidak ada di alam dunia ini yang sangat serupa dengan apa yang ada di surga,
kecuali hanya sebatas penamaan saja. Beliau menganalogikan, membuat sebuah diksi kata bahwa surga itu adalah seperti cahaya yang sangat bersinar, yang dimana dari pori-pori tanahnya itu mengeluarkan bau semerbak yang sangat harum, dan juga di dalamnya ada bangunan istana yang besar dan megah yang mengalir, ya, di surga itu sungai-sungai yang begitu segar, buah-buahan yang begitu segar, dan di sana ada bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala yang bermata jeli, memakai gaun yang begitu indah, dan mereka tinggal di dalamnya. Ini salah satu cuplikan penggambaran dari Ibnu Abbas, walaupun ya akal kita itu sebenarnya tidak mampu untuk memvisualisasikan, tidak mampu untuk menggambarkan keindahan real, ya, bagaimana keindahan surga. Jadi kalau kita melihat ya di Google gitu, bagaimana gambar-gambaran tentang surga itu hanya sebatas yang manusia mampu untuk menggambarkannya karena pernah melihat pemandangan yang indah. Oh, ini mirip tuh dengan apa yang digambarkan surga, tetapi pada hakikatnya itu sangat jauh banget. Oke, mari kita simak satu persatu keterangan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendeskripsikan, menjelaskan tentang surga. Tentu hal itu agar menjadi motivasi untuk kita semua. Yang pertama, kita akan mencoba merenungkan bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana bangunan surga itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bangunan istana surga itu seperti apa, maka beliau menjawab, labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-miskul adfaru wa hasbauha lu'lu'u wal yaqutu. Jadi labinatu dhahabin, jadi di surga itu batu batanya itu adalah terbuat dari emas, wa labinatu fiddatin, dan juga ada yang terbuat dari perak, wa milatuha al-miskul adfaru, dan semennya itu untuk mengerekatkan batu batanya itu adalah sebuah minyak misk, ya, minyak misk yang sangat wangi semerbak. Wa hasba'uha lu'lu'un, dan kerikil-kerikil yang di surga itu, debu-debunya itu adalah seperti permata. Wa yakutun, dan yakut, ya, wa turabuha, dan partikel tanahnya itu bukan tanah seperti apa yang ada di dunia, tetapi tanahnya itu adalah ja'farun, ya, ja'faran. Man yadkhuluha yan'amu, barang siapa yang masuk ke surga maka sungguh dia akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wala yab'asu, dan juga dia tidak akan merasakan sebuah kehampaan atau merasakan sesuatu yang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Jadi nikmat semua dari ujung sampai ujung surga itu. Wa yakhludu wala yamutu, barang siapa yang masuk ke surga maka sungguh akan hidup kekal, tidak akan merasakan kematian kembali. La tabla thiyabuhu, dan bajunya itu tidak akan ada yang pernah usang. Jadi pakaian di surga itu akan senantiasa bagus, ya, tidak akan pernah menjadi usang seperti halnya pakaian yang ada di dunia. Wala yafna syababuhu, dan juga posturnya atau tubuh manusia itu akan senantiasa dalam puncak kekuatan dan kegagahan, yaitu waktu muda, nggak akan pernah ada masa tuanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Dan selanjutnya berbagai banyak kenikmatan dan kerajaan yang besar ya di surga kelak. Dalam surat Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat, sama ra'aita ya, melihat di sana yaitu di surga, ra'aita na'iman, niscaya kamu akan melihat sebuah kenikmatan, berbagai banyak kenikmatan, wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang begitu besar. Nah, itu beberapa gambaran dari kenikmatan surga yang tidak akan pernah bisa dibayangkan secara real, yang intinya di surga adalah puncak kenikmatan yang sungguh luar biasa, yang dimana tidak akan pernah ada keindahan tersebut, kesempurnaan dalam kehidupan yang sama dengan di dunia. Allah menegaskan ya bahwa kenikmatan surga itu enggak akan mampu, tidak akan, istilahnya itu kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia ketika hidup di dunia, tidak pernah didengar kenikmatannya itu ya dalam kehidupan di dunia. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'addu lil ibadi shalihina ma la ainun ra'at, sesungguhnya aku akan mempersiapkan, menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh ya sebuah kenikmatan ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar, belum pernah mendapatkan cerita dari istilahnya itu yang didengar oleh manusia, wala khataro ala qalbi basyarin, dan belum pernah ada ya yang istilahnya itu belum pernah ada keindahannya itu terbersit dalam hati manusia. Kenapa? Karena tidak adanya sebuah pengalaman manusia pernah melihat itu, gitu intinya. Qala Abu Hurairah berkata, iqra'u, maka bacalah oleh kalian ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum ya. Tidak seorang pun mengetahui, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ma ukhfiya lahum, sesuatu kenikmatan yang disembunyikan atau disediakan yang menanti manusia di surga kelak, min qurratu ayunin, yaitu yang indah dipandang mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, hal itu sebagai balasan ya, kenikmatan-kenikmatan itu adalah sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Itu. Poin selanjutnya adalah, lalu siapakah yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang pertama kali menginjakan kakinya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah. Jadi nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu surga pada hari kiamat, fa astaftihu. Nah, maka ketika Nabi ada di depan pintu surga, maka Nabi pun meminta untuk dibukakan ya kepada penjaga pintu surga. Fa yaqulu khazinu, maka penjaga surga ini berkata kepada Rasulullah, man anta, siapa engkau? Faqulu Muhammad, maka Rasulullah menjawab, aku adalah Muhammad.
Maka penjaga surga ini mengatakan, fayaqulu bika. Maka dia menjawab, karena untukmu aku menjaga di sini adalah umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintah bahwa aku tidak akan membukakan pintu surga ini kepada seorang pun, ya, kecuali setelah engkau masuk. Jadi sebelum engkau masuk, maka aku tidak akan membukakan pintu surga kepada siapapun. Selanjutnya, hadis dari Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini menjelaskan secara lebih detail, lebih spesifik bagaimana keindahan surga di sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini sangat detail banget. Inna awwala jumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri. Sesungguhnya golongan mereka yang masuk kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling pertama itu adalah dalam bentuk, ya, penampilan mereka itu seperti bulan purnama di malam purnama, gitu kan, seperti rembulan di bulan purnama. Nah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, ya, kemudian setelahnya ala asyaddi kaukabin, seperti ini diumpamakan golongan kedua itu kualitasnya lebih bawah, tapi tetap termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua itu digambarkan, kelompok yang kedua seperti bintang yang begitu terang, durri'in fis samai, yang ada di langit, idha'an, yang memancarkan cahayanya. Nah, ini gelombang kedua yang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, diumpamakan seperti bintang gemintang di langit, ya, bintang yang begitu indah. Nah, selanjutnya la yabuluna. Nah, para penduduk surga itu tidak ada lagi istilahnya itu membuang apapun hasil dari produksi badannya dari makanan-makanan yang dimakan di surga, kecuali menjadi keringat saja. La yabuluna, para penduduk surga itu mereka tidak buang air kecil, wala yatagawwatuna, dan mereka juga tidak buang air besar, wala yatfiluna, dan mereka juga tidak meludah, gitu. Jadi hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok di surga itu nggak ada. Wala yamtakhituna, dan mereka juga tidak akan ditimpa ingus, gitu. Jadi yang image-image yang membuat ilfil, membuat yang istilahnya sesuatu yang kotor menjijikan itu nggak ada meludah, nggak ada ingusan, gitu. Amsyatuhum dhahabu, jadi sisir-sisir mereka itu terbuat dari emas, warashuhum al-misku, dan keringatnya itu nggak seperti keringat di dunia, gitu kan, yang bau semiliwir, tetapi baunya itu adalah seperti aroma parfum misk. Wa mazamiruhum aluwatul anjuzu udutibi, dan sanggul-sanggul mereka itu terbuat dari kayu gaharu yang wangi. Wa azwajuhum hurul ain, dan juga, ya, pasangan mereka, ya, istri-istri mereka itu adalah para bidadari yang bermata jelita, gitu. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim adama situna dhira'an fis sama. Nah, mereka di surga itu ternyata posturnya nggak akan sama seperti di dunia. Jadi Allah samakan bentuknya itu, bentuk fisiknya itu menjadi besar dan tinggi seperti bapaknya Adam alaihi salam, yaitu sekitar 60 hasta, ya, situna dhira'an, yang menjulang ke langit yang tinggi. Nah, itu gambaran yang lebih spesifik bagaimana di surga itu
kenikmatan yang begitu sangat sempurna, tidak ada di dalamnya sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, maka di sanalah ya Allah menegaskan tidak pernah manusia mengalami sebuah pengalaman di dalam kehidupan di dunia yang bisa mencapai atau pernah merasakan kenikmatan yang sempurna seperti di surga. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dimana hal ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu ketika masuk ke surga, selain tubuh mereka disamakan seperti Adam alaihi salam, mereka juga di dalam surga itu menjadi sangat muda. Jadi di surga itu umurnya sama semuanya, di waktu umur yang vitalitasnya lagi prima-primanya, kekuatannya lagi kuat-kuatnya, yaitu sekitar umur 30 tahunan. Yadkhulu ahlul jannati jannata. Sesungguhnya penduduk surga itu masuk ke surga jurdan murdan, dalam keadaan muda, bidon ji'adan, dalam keadaan putih cemerlang, mukahilina, memakai celak, jadi matanya tajam, mungkin ya tajam silet, abna'a thalathin wa thalathina, jadi umur mereka itu sekitar 33 tahun, ala khalqil adama situna dhiro'an, dan juga secara posturnya itu tinggi, itu tinggi seperti Adam alaihissalam sekitar 60 dhiro atau 60 hasta. Dan ternyata kenikmatan surga seuprit saja, istilahnya itu bagian terkecil dari kenikmatan surga, jikalau itu dilemparkan ke dunia, maka sungguh kenikmatan surga itu walaupun seuprit, walaupun istilahnya itu sekecil zarrah dilemparkan ke dunia, maka sungguh kenikmatan yang kecil dari serpihan dunia itu mampu menghiasi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ma yukillu dufurun mimma fil jannah bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafikis samawati wal ar." Kalaulah kenikmatan surga itu yang secuil setai kukunya itu ya, dari kenikmatan surga itu dimunculkan ya, nampak, maka sungguh la tazakhrafat lahu ma baina khawafikis samawati wal ar, maka sungguh kenikmatan yang kecil yang setai kukunya itu, seujung kukunya itu mampu menghiasi, masya Allah, mampu menghiasi apa yang ada di bumi dan di langit dengan kenikmatan surga yang seujung kuku, tapi mampu membuat langit dan bumi itu menjadi luar biasa indah. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana istilahnya itu sekecil kenikmatan surga, tetapi bandingannya dengan dunia, ternyata satu ujung kuku jika dibandingkan dengan langit dan dunia, ternyata mampu menghiasi ya, membuat indah langit dan bumi. Walau anna rojulan min ahlil jannah iltalla'a bada siwaruhu la tamasa dawuhu daw asyamsi. Dan kalaulah ada seorang penduduk surga, dia menampakkan dirinya, melongok gitu ya, menampakkan perhiasannya, gelangnya, la tamasa dawuhu, maka sungguh cahayanya itu mampu memadamkan daw asyamsi. Jadi hanya dengan satu perhiasan dari penduduk surga, jika istilahnya itu dibandingkan atau dilawankan dengan cahaya matahari,
ya, si perhiasannya itu dimunculkan ke alam dunia, maka sungguh keindahan dari perhiasan, dari gelangnya penduduk surga itu, sinarnya, keindahannya itu mampu memadamkan, mengalahkan dari cahaya matahari. Kama tatmishu syamsu dawa nujumi. Nah, analoginya itu adalah seperti cahaya matahari ketika terbit di pagi hari, maka cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang yang tadinya terlihat indah di malam hari, ketika siang hari, ketika kekuatan cahaya matahari itu muncul, maka keindahan surga, keindahan dari bintang ke bintang itu hilang, sirna, tak terlihat. Nah, itulah analogi dari kenikmatan, atau ini baru satu perhiasan penduduk surga jika dimunculkan ke alam dunia mampu mengalahkan cahaya dari matahari. Nah, selanjutnya adalah posisi surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Sekali-kali tidak, inna kitab, sesungguhnya kitab, buku amalan orang-orang yang berbakti, yang berbuat baik, ya, lafi illiyin, ya, tersimpan dalam illiyin. Ibnu Abbas menjelaskan makna illiyin ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang mengatakan bahwa illiyin ini adalah tempat yang tinggi di atas langit ketujuh. Jadi illiyin itu ada yang menafsirkan ulama di atas langit ketujuh dan di bawah arsy. Dan disebutkan oleh sebagian ulama salaf sebuah asar yang menunjukkan bahwa letak surga itu berada di atas langit ketujuh di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausa." Apabila kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Berdoa minta surga Firdaus, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah level surga yang paling tinggi, yang dimana posisinya itu kalau dideretkan, dilepelkan itu, maka surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, dan posisinya adalah antara surga-surga yang level di bawahnya, yang middle istilahnya itu, surga-surga di bawahnya. Jadi posisinya itu di tengah antara surga-surga kualitas yang di bawahnya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Fauqahu arsyur rahmani, maka di atas surga Firdaus itu ada singgasana Allah, ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus ini karena levelnya paling tinggi, maka di sana adalah sumber mata air surga yang mengalir ke surga-surga yang lain. Jadi sumber mata airnya itu ada di surga Firdaus. Selanjutnya sahabat, di surga juga orang yang masuk ke surga, di dalamnya tidak ada kesedihan, tidak ada kematian. Jadi benar-benar konsep hidup yang sangat sempurna, yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 34 sampai 35, wa qalu alhamdulillah, dan mereka berkata segala puji hanyalah milik Allah, alladzi adzhaba anna khazana, yang dimana Allah sudah menghilangkan rasa sedih, rasa galau, sebagaimana rasa ini sering muncul dalam kehidupan di dunia. Inna rabbana laghafurun syakurun, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah yang maha pengampun lagi maha bersyukur, maha mensyukuri.
alladzi ahallana dharul muqamati min fadlihi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kami di tempat yang abadi, ya, min fadlihi, dari karunia-Nya, la yamassunna fiha nasabun, yang dimana tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan yang menghinggapi kami di dalam surga. Jadi vitalitasnya prima terus, seger terus gitu. Jadi yang berbau-bau lemah itu nggak ada, berbau-bau kotor itu tidak ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yamussuna fiha lugubun, dan tidak ada juga di dalamnya penduduk ahli surga ditimpa rasa lesu, lemah, lunglai, tidak ada. Jadi benar-benar konsep kehidupan yang begitu sempurna yang manusia tidak mampu untuk memvisualisasikannya secara detail gitu. Kenapa? Karena manusia belum pernah melihat keindahan ini ketika di dunia. Selanjutnya adalah kenikmatan di surga adalah senantiasa sehat bugar, ya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin inna lakum antasihu fala taskomu. Jadi kelak pada hari kiamat ada seorang yang penyeru, ya, sesungguhnya kalian selalu dalam keadaan sehat bugar. Di dalam surga itu sehat bugar selalu. Fala taskomu, kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum antahyaw fala tamutu, engkau akan senantiasa hidup abadi, tidak mati selamanya. Wa inna lakum antasibbu fala tahromu, engkau senantiasa ada dalam keadaan prima, dalam keadaan menjadi pemuda yang tidak pernah menua selamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tabta'isu abadan, dan engkau senantiasa berada dalam kenikmatan selama-lamanya yang tidak akan pernah berakhir. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, demikian juga firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu antil kumul jannah, dan diserulah kepada mereka, ya, mereka diseru, itulah surga, itulah surgamu, uristumuha bima kuntum ta'malun, yang dimana surga itu diwariskan, diberikan kepada engkau dengan sebab amal-amalan kalian ketika di dunia. Dan selanjutnya level surga Allah Subhanahu wa taala ada beberapa varian, ada beberapa level. Dalam surah Thaha ayat 75 Allah berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan," dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, ya, qad amila sholihati, dan beramal soleh, faulaika lahum darajatul ula, maka bagi mereka adalah mendapatkan tempat-tempat tinggi yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'di." Lihatlah bagaimana kami melebihkan, ya, satu golongan dengan golongan yang lain, sebagian lain dengan sebagian yang lainnya. Walal akhiratu akbaru, dan akhirat itu adalah lebih tinggi tingkatan derajatnya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Selanjutnya percakapan Nabi Musa dengan Allah mengenai surganya. Hal ini, ya, diceritakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah,
ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Sa'ala Musa Rabbahu, Musa bertanya kepada Tuhannya, ma'adna ahlil jannati manzilatan. Jadi siapakah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma'udhila ahlul jannati jannata. Sesungguhnya tingkatan yang paling rendah dari surga itu adalah seseorang yang dia itu tak datang telat. Bukan telat, jadi terakhir setelah para penduduk surga itu masuk ke dalam surga, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada yang terakhir masuk surga karena dia mempunyai dosa dan harus dibersihkan di dalam neraka. Jadi dia terakhir masuk surga, maka dikatakan kepadanya, masuk surga engkau. Fayaqulu, maka dia berkata, ay rabbi kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim. Bagaimana aku bisa masuk surga sementara sudah istilahnya itu sudah penuh surga itu, orang-orang sudah menempati istana-istananya, sudah mengambil bagian-bagian dari surga, terus aku masuk mana gitu istilahnya itu bagianku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, atardu an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Lalu Allah menegaskan, apakah kamu tidak ridho jika kamu diberikan, walaupun terakhir datang ke surga, apakah kamu gak ridho diberikan sebuah kerajaan seperti kerajaan di dunia, seperti posisinya seperti raja yang ada di dunia. Nah, itu kan kenikmatan yang level tertinggi juga kalau di dunia. Posisinya sebagai raja di kerajaan dunia, min muluki dunia, fayaqulu, maka dia mengatakan, oh, ketika dikasih tahu, diberikan sebuah penegasan, oh, masih dapat bagian nih kenikmatan, kayak kenikmatan raja di dunia. Oh, langsung si laki-laki ini atau seseorang ini mengatakan, raditu Robbi, aku ridho wahai Tuhanku. Fayaqulu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Maka Allah berkata kepadanya, bagimu adalah kerajaan seperti kerajaan di dunia dan semisalnya dan semisalnya. Intinya 5 kali lipat dari posisi kedudukan kemuliaan raja di dunia. Faqala fil khamisati, dan ketika Allah menegaskan yang kelima kalinya dan semisalnya, kelipatan sampai 5 kali, raditu rabbi, aku ridho, cukup ridho ya Tuhanku gitu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hadza laka wa asratu amsalihi, itu kenikmatan surga untukmu 10 kali lipat dari kenikmatan seorang raja di surga, 10 kali lipat kedudukannya. Walaka ma istahat nafsuka, dan bagimu apa yang kau inginkan apapun dalam surga. Waladzat ainuka, dan apa yang kamu inginkan dari sesuatu yang menyenangkan matamu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, raditu rabbi, aku ridho Tuhanku. Qala rabbi fa'alahum manzilatan, maka Nabi Musa berkata kembali, tadi kedudukannya itu paling rendah. Sekarang Nabi Musa alaihissalam bertanya, lalu kedudukan penghuni surga yang paling tinggi itu apa? Qala ulaikal ladzina aradtu gorostu kharamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa la tasma' udhunun wa lam yakhtur 'alal qalbi basyarin. Kemudian Musa bertanya lagi, lantas siapakah penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya? Allah menjawab, mereka adalah orang yang aku tanam kebajikan ya dalam dirinya dengan tanganku, lalu aku beri tanda padanya yang tidak pernah dilihat tanda itu oleh penglihatan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Dan itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang disediakan bagi mereka, min qurratu ayun, dari sesuatu yang indah dipandang mata,
Jazaa'an bima kanu ya'malun, hal itu sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal. Selanjutnya, bidadari surga, wa hurun in ka'amthali lu'lu'il maknun. Maka dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, ka'amthali lu'lu'in, laksana mutiara yang tersimpan dengan rapi. Nah, demikian sahabat gambaran dari kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat menjemput kita. Dan semoga Allah takdirkan kita dimasukkan ke dalam golongan mereka yang mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, dari golongan orang pertama yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.